Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 1 Juli. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita terus membaca Alkitab kita. Mari kita menjadikan Alkitab kita menjadi renungan harian yang memberkati iman kita. Amin. Baik, pagi hari ini sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat firman Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh membaca Alkitab kami. Dan biarlah Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami mampu membaca Alkitab setiap hari. Dan bahkan renungan kami pagi hari ini, kiranya Roh Kudus memberkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema baik kita, Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu tradisi bagi orang Yahudi, bahwa orang Yahudi dilarang keras untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tradisi ini dipegang kuat oleh orang-orang Yahudi termasuk Petrus. Jadi Petrus ini sangat membatasi diri dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan Petrus meranggapan pada saat itu bahwa dia hanya bertanggung jawab memberitakan Injil hanya kepada orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus diajar sendiri oleh Tuhan untuk dia boleh memandang bahwa semua orang sama di hadapan Allah, bahwa semua orang sama di hadapan Allah. Allah tidak pernah membedakan orang. Allah tidak pernah memandang suku. Tapi Allah memandang bahwa setiap manusia, setiap kita membutuhkan jamahan Tuhan. Setiap kita membutuhkan Allah yang hidup. Amin. Kita melihat di sini, saudaraku, bahwa ada satu kejadian yang spektakuler. Allah sendiri mengajar Petrus dengan cara Allah sendiri. Tampak olehnya langit terbuka. Turunlah dari langit suatu benda berbentuk kain lebar dan keempat sudutnya bergantung berbagai jenis binatang berkaki empat. Ada juga binatang menjalar dan burung. Dan ada kedengaran suara kepada Petrus, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Sontak saja Petrus berkata, "Tidak Tuhan, tidak, aku belum pernah memakan makanan yang haram dan juga makanan yang tidak tahir." Sampai ketiga kalinya terdengar juga suara yang sama. Akhirnya terangkatlah ke langit. Dan Petrus bertanya-tanya tentang penglihatan yang dilihatnya itu. Apa gerangan artinya ini semua? Dan ternyata di akhir dari bacaan kita ini, kita melihat di ayatnya yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Lewat penglihatan itu Petrus boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya Petrus ini menerima, supaya membuka diri, supaya memberitakan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Dan pada saat itu Allah sudah berbicara kepada Kornelius. Dan bahkan Kornelius sudah mengutus 2 orang
anak buahnya untuk mencari di mana rumah Petrus, supaya Petrus ini bersedia datang ke tempatnya Kornelius, karena Kornelius ingin sekali menerima Injil, ingin sekali menerima Injil, ingin sekali diubahkan oleh Tuhan, ingin sekali mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas keluarga besarnya. Dan kita melihat di sini, inilah keinginan Tuhan, supaya setiap orang boleh menerima Injil. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Demikian dikatakan ayat ini bagi kita, saudara. Dari renungan ini kita boleh melihat bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah menginginkan setiap orang menerima Yesus. Allah menginginkan supaya setiap kita bertobat, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita tidak hidup dalam kuasa dosa, kita tidak hidup dalam kuasa maut, tetapi kita beroleh hidup, kita beroleh keselamatan, kita beroleh hidup yang kekal, kelak bersama dengan Allah Bapa di surga. Amin. Dari renungan kita pagi hari ini, saudara, kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa Allah tidak memandang suku, Allah tidak memandang bangsa manapun, tetapi Allah menginginkan semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan kami yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memberkati, biar firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.